Baik, rekan-rekan semuanya, kita akan mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Dr. Eng Suroso STM Eng. Yang kami hormati, narasumber kuliah tamu Fakultas Teknik tahun 2021, Bapak Faisal Reza ST. Beliau adalah CTO dan co-founder dari idccloudhouse.com dan founder bitbox.id. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Munasri MSc, Independent Geologis, serta Bapak Riza Prananda Nansuri ST, Lead Software Development Engineer Intes di Dana Indonesia. Yang kami hormati, Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman, Ketua Jurusan di Fakultas Teknik, Ketua Jurusan Teknik Sipil, Ketua Jurusan Teknik Elektro, Ketua Jurusan Teknik Geologi, Ketua Jurusan Teknik Industri, dan Ketua Jurusan Informatika. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah, serta yang kami banggakan para mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali pada acara kuliah dosen tamu Fakultas Teknik Unsud tahun 2021. Seluruh hadirin kuliah dosen tamu Fakultas Teknik Unsud tahun 2021 yang berbahagia, sebelum acara ini kita mulai, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan Dekan Fakultas Teknik Unsud, yang keempat paparan narasumber, selanjutnya diskusi dan penutup. Baik, untuk memulai acara kuliah dosen tamu Fakultas Teknik tahun 2021 ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon mendengarkan dengan khidmat. Baik, acara selanjutnya sambutan oleh Dekan Fakultas Teknik Unsud kepada Bapak Profesor Dr. Eng Suroso STM Eng, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber, ada Pak Faisal Reza, ada Pak Riza Prananda Nansuri, dan ada Bapak Dr. Insinyur Munasri. Yang saya hormati Pak WD1, beserta Bapak Ibu Kepala Jurusan, serta Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur tak lupa mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat yang sudah kita terima sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di sini untuk mengikuti acara pembukaan acara kuliah tamu Fakultas Teknik Unsur tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati serta adik-adik yang kami cintai, bahwa dasar dari kegiatan hari ini adalah bahwa sebagai institusi universitas kita ada tuntutan untuk meningkatkan kinerja kaitannya dengan poin dosen. Jadi kita dituntut untuk melibatkan dosen dari kalangan praktisi, kemudian profesional, dunia industri ataupun dunia usaha. Dan juga kita juga dituntut untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan untuk bekerja. Jadi mudah-mudahan acara kuliah tamu yang akan dimulai hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi adik-adik mahasiswa terkait dengan dunia kerja, karena nanti ini narasumbernya dari kalangan praktisi dunia kerja. Dan Bapak-Bapak narasumber, sebagai informasi bahwa Universitas Jenderal Sudirman, khususnya Fakultas Teknik, ini ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kita diminta untuk memfasilitasi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan di luar kampus. Ini kalau yang terkait dengan industri atau instansi, ini bisa masuk ke magang ataupun praktek kerja yang lamanya adalah 6 bulan. Di situ adalah 20 SKS. Jadi barangkali nanti Bapak-Bapak yang jadi narasumber di sini nanti bisa berlanjut, bahkan nanti ada kesempatan buat mahasiswa-mahasiswa kami untuk bisa ikut ataupun mengikuti program magang di instansi ataupun perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ke depan beberapa hari akan dilaksanakan kegiatan kuliah tamu. Jadi mohon untuk adik-adik mahasiswa untuk mengikuti dengan serius dan dengan tanggung jawab. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Profesor Dr. Eng Suroso STM Eng. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kami mohon bantuan dari panitia, mungkin Pak Syaiful atau Pak Ari untuk memandu sesi foto bersama. Kami persilahkan. Oke, silakan para peserta aktifkan kameranya. Saya setting sebagai sebenarnya yang belum mengaktifkan kameranya, silakan dinyalakan. Saya tunggu. Masih banyak yang belum, sepertinya tidak apa. Mungkin saya akan mulai. Ini ada 2 halaman di saya. Baik, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya simpan terlebih dahulu. Oke, yang kedua, untuk halaman pertama ya, halaman pertama, 1, 2, 3. Baik, saya simpan terlebih dahulu. Oke, untuk halaman yang kedua, saya hitung ya, 1, 2, 3. Saya simpan terlebih dahulu. Oke, yang kedua kalinya, untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Baik, untuk sesi foto sudah selesai. Terima kasih atas perhatian. Saya kembali
kembalikan balik kepada Mas Yogi. Baik, terima kasih Pak Syaiful atas bantuannya. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, sebelum kita mulai, perkenankan kami untuk memperkenalkan para pengisi kuliah tamu pada acara kali ini. Jadi kuliah dosen tamu Fakultas Teknik Unsur tahun 2021 ini memiliki beberapa rangkaian acara dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari hari ini tanggal 6 Desember sampai tanggal 11 Desember 2021. Ada 3 pembicara yang akan mengisi kuliah tamu pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Bapak Faisal Reza ST. Beliau adalah CTO dan co-founder dari idcloudhouse.com dan founder dari Bitbox ID. Kebetulan beliau sudah hadir di sini. Mungkin bisa di spotlight oleh Pak Saiful untuk Pak Faisal Reza. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan Pak Faisal Reza untuk mengisi kuliah dosen tamu kali ini. Jadi beliau akan mengisi kuliah tamu pada hari Senin sampai Jumat, tanggal 6 sampai tanggal 10 ya, 10. Jadi mulai pukul 10 sampai pukul 14 siang. Hari Senin sampai Rabu nanti kita akan online, kemudian hari Kamis dan Jumat Pak Faisal Reza kemungkinan akan berkenan untuk hadir di Fakultas Teknik. Jadi kita akan lakukan secara hibrid nanti. Kemungkinan nanti kita akan coba daftar untuk mahasiswa yang berkenan untuk hadir di Smart Classroom ya di Fakultas Teknik. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Insinyur Munasri MSc. Beliau adalah independen geologis yang sudah mengisi banyak kuliah dosen tamu di beberapa macam universitas di Indonesia ya. Bapak Munasri apakah sudah hadir? Oh, sepertinya belum hadir nggih. Nggih, berarti nanti untuk mahasiswa-mahasiswa yang di bidang geologi nanti mungkin bisa ikut Bapak kuliah dosen tamunya Bapak Dr. Insinyur Munasri ya pada hari Kamis nanti tanggal 9 Desember. Nanti acaranya mulai pukul 9 sampai pukul 2 siang. Serta yang terakhir ada Bapak Riza Prananda Nansuri ST. Beliau ini juga lulusan dari Teknik Elektro Unsud ya. Saat ini beliau adalah Lead Software Development Engineer Intes di Dana Indonesia. Beliau akan mengisi kuliah tamu pada hari Sabtu besok ya tanggal 11 Desember mulai pukul 10 sampai pukul 15 jadi 5 jam. Kebetulan beliau saat ini sedang ada rapat urgent juga jadi tidak bisa hadir untuk membersamai kita pada hari ini, tapi beliau akan mengisi pada hari Sabtu nanti untuk hal yang berkaitan dengan testing ya, software tester. Baik, acara selanjutnya itu acara inti kita, paparan narasumber dari Bapak Faisal Reza ST. Ya, seperti yang saya kemukakan tadi, beliau adalah CTO dan co-founder dari idcloudhouse.com dan founder dari Bitbox ID dengan tema membangun bisnis startup teknologi. Ya, tema yang sangat menarik buat kita semua ya. Seluruh hadirin yang kami hormati, paparan materi pada pagi hari ini kita akan dipandu oleh moderator Bapak Muhammad Syaiful Alim STMT. Beliau merupakan dosen program studi teknik elektro di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Baik Bapak Ibu dan seluruh hadirin kuliah tamu Fakultas Teknik Unsur tahun 2021, acara inti paparan narasumber akan kami serahkan kepada moderator kita, kepada Bapak Muhammad Syaiful Alim STMT. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Baik, mungkin kita akan langsung masuk ke acara inti. Tadi sepertinya MC sudah memperkenalkan ya narasumber kita kali ini, yaitu mungkin saya manggilnya Mas ya, karena beliau angkatan data saya, Mas Faisal Reza, mungkin biar lebih akrab. Kayak kalau manggil Pak atau kayaknya ini ya sedikit canggung. Jadi mungkin sama kita Mas saja, Mas Faisal Reza. Jadi nanti Mas Faisal Reza akan menyampaikan pemaparan tentang membangun suatu startup ya dari bidang teknologi.
Nanti silakan teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya atau berdiskusi bisa langsung, atau mungkin nanti di akhir juga bisa. Misalnya kalau mau juga pertanyaan nanti bisa melalui saya, atau mungkin chat, atau mungkin mau langsung berbicara melalui mikrofon juga tidak masalah. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mungkin saya akan langsung berikan waktu tempat kepada Mas Faisal Reza. Mas Faisal Reza, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kesempatannya ya, suatu kehormatan bagi saya diundang oleh alma mater ya Pak. Alma mater dari Unsud ya. Saya dulu kuliah juga di Teknik Elektro Unsud ya, tahun 2004. Nah, alhamdulillah sekarang di-invite lagi di sini ya untuk ya ini mungkin lebih ke berbagi ya Pak ya, berbagi atau apa ya istilahnya, mungkin sharing lah ya, sharing sama teman-teman mahasiswa, mungkin apa ya, perjalanan karir atau pengalaman yang didapat setelah yang mendapat pendidikan di Unsud kemudian lulus kuliah seperti itu. Oke, yang hadir ada berapa orang di sini sekarang? Sekitar 76 ya Pak ya. Baik, 76 orang. Ini dari elektro semua atau gimana Pak? Ini Campuran, Pak. ada dari informatika juga ada. Oh, campuran ya. Ya. Berarti ini teknik secara keseluruhan ya Pak ya? Oke, betul. Oke, baik. Oke. Saya coba ini ya, saya coba mendata teman-teman, boleh ya Pak ya, teman-teman peserta, karena mungkin nanti kan kuliahnya berkelanjutan ya sampai beberapa hari ke depan gitu ya Pak. Jadi boleh untuk rekan-rekan mahasiswa ya, mungkin mengisi form. Saya ada pastikan atau kopikan di link ya. Ada kopikan di chat, di Zoom chat. Teman-teman mahasiswa mungkin boleh bantu isi ya. Mungkin dari nick, nama, angkatan ya, sama konsentrasi atau minatan, biar saya tahu profiling rekan-rekan mahasiswa juga. Sudah bisa dibuka linknya? Oh, butuh request akses ya. Sebentar saya coba edit dulu. Boleh dicoba lagi yang link berikutnya, link kedua. Sudah bisa, Mas. Baik, sudah bisa ya. Terima kasih. Oke. Sambil mengisi, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya, Pak. Boleh? Bentar, saya buka slide-nya dulu ya. Apakah screen-nya terlihat? Sudah, Mas. Ya, sudah terlihat. Oke, baik ya. Oke, izinkan saya untuk pertama memperkenalkan diri. Tentang saya, nama saya Faisal Reza, ya. Pendidikannya di Elektro Unsud, angkatan 2004 ya. Lulusnya 2010, agak terlambat memang. Sekitar 5 tahun 8 bulan ya. Kemudian aktivitas saya sehari-hari sekarang
itu menjadi konsultan IT sejak 2009 ya. Kemudian fokus di jaringan komputer sebetulnya, komputer network dan infrastructure. Memiliki beberapa sertifikasi dari vendor ya, seperti Microtik, VMware, kemudian Microsoft, PC Council, Huawei, juga aktif di komunitas security di PC Council ya, sebagai certified instructor juga. Ini beberapa bentuk sertifikasi ya. Sertifikasi ini kayak semacam ijazah pengakuan lah dari vendor ya. Ini dari Microtik, achievement-nya 2014 itu berarti 10 tahun sejak lulus ya, itu ambil namanya Training for Trainers ya. Kegiatan Training for Trainers ini dilakukan oleh Microtik Europe ya, itu waktu itu di Italia 2014. Kemudian, jadi saya ambil pertama 2010 untuk sertifikasinya. Waktu itu sebelum lulus kuliah, ambil sertifikasi namanya MTCNA ya waktu itu. Kemudian 4 tahun kemudian banyak berkecimpung di dunia Microtik, kemudian ambil license yang bisa untuk men-sharing knowledge lah gitu ya, atau memberikan sertifikasi ke orang lain ya di Italia. Kemudian beberapa juga ya, namanya Huawei Certified System Instructor ini 2015 atau 2016. Ya, jadi saya bisa mensertifikat gitu ya teman-teman yang mau belajar teknologinya Huawei. Ada juga beberapa VMware ya, kemudian beberapa vendor teknologi jaringan juga dari Mellanox Teknologi namanya, kemudian ada juga PC Council itu untuk CSU dan CND ya untuk computer security. Oke, sejak lulus juga pernah magang ya, pernah terlibat project ya, dari mulai kegiatan project di misalkan di kantor ya, hotel, kampus. Itu kebetulan tugas akhir saya tentang jaringan komputer ya di Unsud juga, di pusat komputer Unsud dulu namanya Puskom ya. Ya waktu itu perancangan jaringan, membuat jaringan untuk distribusi internet di kampus. Kemudian sejak lulus itu juga, sebelum lulus sebenarnya udah direkrut ya sama salah satu perusahaan di Jakarta waktu itu. Kemudian mengerjakan pekerjaan jaringan komputer juga. Nah, kemudian kesini-sininya lebih aktif sebagai konsultan ya, karena dari beberapa perusahaan gitu. Kemudian pernah di telco, pernah di bank ya, pernah juga di enterprise dan di kampus. Oke, ini beberapa tahun lalu ya, pernah juga terlibat di acara Indonesia Asian Para Games. Jadi Asia Para Games adalah event internasional yang olimpiade olahraga gitu ya, tapi untuk penyandang disabilitas. Waktu itu kita memfasilitasi vendor software aplikasi dari Malaysia ya. Jadi vendornya Malaysia, aplikasinya. Kemudian kita memfasilitasi ya, membuat infrastruktur di lapangan, kemudian monitoring performa aplikasinya, bagaimana kelancaran update score game dan lain-lain ya. Nah, waktu itu kita rekrutmen beberapa namanya itu volunteer ya, atau apa istilahnya tenaga lepas gitu ya. Jadi kita waktu itu bikin pengumuman, pekerjaannya sekitar 2 atau 3 bulan ya. Kemudian ya saya salah satu tim leadernya lah untuk membuat infrastruktur jaringan. Ini cukup pengalaman yang cukup menarik ya, dari Agustus sampai Oktober 2018. Oke. Nah, ya sempat juga ya beberapa sharing knowledge ya tentang jaringan komputer, tentang IT gitu ya di beberapa perusahaan teknologi seperti di kampus ini kayak SEITB ya, kemudian di perusahaan gas negara di PGNkom ya, seperti inilah kegiatan aktivitasnya kalau mereka ingin mendapatkan pengetahuan tentang jaringan komputer dan IT seperti itu ya kurang lebih. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu ya? Saya harap komunikasinya berjalan dua arah ya, tidak satu arah. Boleh lewat chat atau juga boleh open mic ya, atau raise hand. Gitu ya Pak
Saiful? Betul, betul. Atau boleh bikin grup di luar Zoom, Pak? Misalkan Boleh, Telegram boleh. atau apa? Tidak apa? Gimana rekan-rekan mahasiswa pada pakai Telegram nggak? Oke, kalau pakai Katanya. pakai ya. Kalau pakai Telegram kita coba buat grup ya, biar koordinasinya gampang sampai beberapa hari ke depan gitu ya. Bentar. Oke, boleh join ya. Saya sudah kirimkan link joinnya di chat. Baik, saya sudah lihat beberapa rekan-rekan mahasiswa mungkin join ya. Oke, jadi itu untuk koordinasi ya, untuk kalau ada pertanyaan, kalau ada hal yang ingin disampaikan boleh di grup juga, boleh via grup chat ya. Nah, mungkin sebelum ke tadi materinya ya, jadi sebenarnya kemarin itu diundang sama tim musuh itu agak mendadak ya. Nah, terus ditanya gitu materinya mau apa gitu ya. Boleh tentang jaringan komputer. Kebetulan saya juga mendirikan beberapa perusahaan teknologi gitu. Jadi mau materinya lebih ke teknis tentang jaringan dan komputer science gitu ya, atau jaringan komputer, atau mau lebih ke startup teknologi gitu ya. Gimana sih cara bikin startup, gimana cari partners gitu ya, gimana cara ya inilah ya, apa sih yang disebut startup itu kayak gitu-gitu. Nah, mau lebih ke startup, jadi saya boleh milih ini ya, boleh tanya sama teman-teman ya. Teman-teman mau milih materi apa gitu? Pilih yang lebih ke startup teknologinya, ataukah ke teknis jaringan komputer ya, tentang apa itu jaringan, bagaimana di dunia kerja potensinya dan lain-lain, atau mau kedua-duanya. Jadi kita ada waktu beberapa hari ya ke depannya. Nah, teman-teman pengen tahu apa? Mau dibikin polling atau Mas Faisal? Um, Tapi pakai caranya gimana ya? ya, ya betul. Boleh jawab di apa ya? Jawab di grup kali Pak. Gitu kali Pak ya. Ya. Ya, boleh jawab di grup Telegram ya. Yang sudah join ya. Oke, kita bikin polling aja kali Pak Saiful ya. Boleh ya. Ada polling saya nggak diaktifkan. Kayak mungkin pollingnya dari apa, Telegram saja kayaknya. Sebentar. Create poll ya. Oke.
Oke, saya aktifkan polling-nya. Sudah bisa dilihat? Ini ya. Oke, sambil menunggu ya, nggak apa-apa ya. Baru 35 orang yang join ya di grup. Boleh ditambahkan lagi mungkin. Rekan-rekan mahasiswa yang belum join ya, silahkan di... Oke, saya coba tambahin ya. Oke, tadi linknya. Oke, silakan join ya. Kalau saya lihat di sini ada 41 member. Baru 21 yang votes, ayo.
Oke, teman-teman lebih ke duanya ya. Kalau dilihat mayoritasnya dari yang sudah masuk pollingnya ini lebih ke memilih untuk ya keduanya ya. Baik, mungkin kita akan bagi beberapa sesi ya. Jadi ada sesi mungkin teknis jaringan komputernya ya. Itu saya akan coba membahas tentang yang saya tahu ya, terutama mungkin yang open networking gitu ya, yang open networking, Linux gitu-gitu. Kemudian nanti yang untuk membangun startup ada beberapa materi yang mungkin saya bisa share ya tentang pengalaman bagaimana membangun startup. Saya inginnya itu lebih interaktif ya, interaktif. Jadi teman-teman boleh tanya, boleh interrupt kapan saja ketika penjelasan, atau misalkan boleh juga berdasarkan ya pertanyaannya ya, misalkan lagi jelasin apa terus mau tanya gitu, itu silahkan juga ya. Atau mau study case juga boleh. Nah, nanti mungkin ada beberapa tugas yang diberikan ya, jadi nanti skemanya adalah tidak hanya pemaparan, tapi juga diinginkan agar teman-teman mahasiswa bisa punya experience ya, atau experiential learning lah kita sebut ya. Jadi kayak semacam mungkin nanti ada bagaimana cara bikin bisnis model Canvas dan lain-lain ya, kalau untuk yang startup-nya. Kalau untuk yang teknis jaringannya ya, mungkin nanti juga teman-teman ada kegiatan lab ya dari virtual, menggunakan virtual environment atau simulator seperti itu. Oke, dari polling rata-rata menjawab ada 14 votes yang 14 vote saat ini ya. Yang ingin belajar keduanya, ada 8 orang yang ingin belajar tentang startup, ada 3 yang tentang teknis jaringan komputer ya. Oke, masih terus bertambah jumlahnya. Sekarang yang tergabung di grup baru 54 dari berapa? 74, 70 mungkin ya. Oke, nggak apa sambil jalan ya. Nah, sambil jalan mungkin saya ingin memaparkan, saya juga udah dapat beberapa data di sini ya. Belum ada konsentrasi peminatan ya. Rata-rata masih angkatan 2020. Oh, baru semester 2 dan 3. Kan iya, Mas Reza. Oh, boleh ditambahin jurusannya mungkin ya. Rekan-rekan boleh ditambahin jurusannya ya. Apakah elektro, apakah geologi, atau apa tadi informatika. Oke. Baik, terima kasih. Oke, baik. Mungkin sambil mengisi ya, saya ingin coba sharing ya tentang mungkin kegalauan yang sama lah. Teman-teman mungkin baru semester 1, semester 2, semester 3 ya. Jadi belum mungkin apakah sudah terpikiran nih mau kemana setelah lulus kuliah? Atau masih fase-fase menikmati euforia jadi mahasiswa baru ya? Gimana nih teman-teman? Sudah terpikir mungkin, oh iya saya mau jadi apa gitu ya setelah kuliah, atau saya mau belajar apa gitu ya setelah kuliah, atau saya mau belajar apa untuk menjadi apa gitu. Gimana nih teman-teman mahasiswa? Jawabnya boleh di grup ya, atau boleh di chat, atau boleh raise hand. Ayo, ada yang mau speak up?
biar saya nggak berasa sendirian nih. Ya, silakan teman-teman mahasiswa. Atau ditunjuk aja mungkin, Pak. Oke, Mas Dimas Adnan katanya ya, masih melihat-lihat gitu ya. Oh, masih mencari jati diri. Oh, jati diri Unsud. Udah ambil mata kuliahnya kan? Citara Surya. Oke, sebenarnya ini penting ya. Jadi teman-teman mungkin harus mencari motivasi ya. Motivasi setelah lulus kuliah tuh mau 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 kemana gitu, mau gimana. Nah, biasanya pilihannya apa, benar nggak? Pasti bertanya-tanya juga kan, ini pilihannya apa nih gitu. Setelah kuliah, misalkan sekarang udah ngambil jurusan elektro gitu ya, terus atau geologi atau informatika. Nah, nanti kan goalnya biasa kan lulus kan, goalnya lulus. Terus mau kemana setelah lulus ya? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya teman-teman sendiri yang harus bisa jawab gitu ya. Ini motivasi. Kemudian, nah mungkin yang lebih mudah lagi seperti apa sih teman-teman membayangkan diri 5 tahun lagi gitu ya. Ada yang sudah pernah berandai-andai, berangan-angan seperti ini? Ayo boleh dijawab di chat lagi. Oh, saya pengen bekerja di perusahaan asing misalkan gitu. Ada nggak yang udah punya jawaban seperti itu? Oh, ada yang misalkan saya ingin bikin bisnis sendiri gitu. Ada nggak? Ayo. Oke, pernah tuh katanya. Gimana coba jelasin? Atau belum ada yang kepikiran nih? Ini gimana ya biar aktif dua arah ya? Boleh open mic ya teman-teman ya? Silakan yang apa namanya mungkin mau langsung open mic diperbolehkan, gak usah malu-malu. Ya ini sebenarnya yang tipikal saya lihat di ini sih Pak, di audiens audiens mahasiswa atau ini ya. Nah ini di dunia kerja ini nggak kepake nih yang pasif-pasif gini nih. Harus lebih aktif ya. Gimana kalian mau dinotis sama atasan, sama rekan kerja kalau nggak aktif gitu? Ayo, nggak usah takut salah ya. Saya juga nggak akan menilai A, B, C, D gitu ya. Saya pengen teman-teman lebih terbuka untuk speak up. Baik Pak, saya izin menjawab. Nah, sip gitu dong. Boleh nama? Perkenalkan nama saya Jendara Surya Eldanto dari angkatan 2021. Oke, siapa panggilannya nih? Surya Pak. Oke, Mas Surya. Gimana Mas? Pernah ngebayangin nggak 5 tahun lagi mau seperti apa? Kalau saya pribadi masih nyari, tapi saya pernah berandai-andai gitu. Kayaknya pengen bikin usaha sendiri gitu, karena saya jujur nggak terlalu suka kerja sama orang gitu rasanya. Oke. Awal yang baik. Kenapa? Mungkin ngelihat lingkungan atau ngelihat keluarga? Motivasinya apa? Gimana ya Pak? Rasanya mungkin saya apa ya, kayak jiwanya itu pengen apa ya, pengen bebas gitu loh. Jadi nggak pengen kayak setiap hari ke kantor gitu. Kayak mungkin kalau punya usaha sendiri itu lebih enak. Jadi apa ya, saya misalkan mau jalan-jalan tuh bisa gitu. Nanti tinggal manage suruh orang lain aja gitu. Oh, jadi ngelihat enaknya gitu ya. Iya. Padahal banyak nggak enaknya juga. Oke. FYI ya, sekedar informasi, saya kerja remote dari 2014. Jadi udah nggak punya kewajiban kantor sejak 2014 2015 lah. Ya, nah mungkin nanti bisa sharing juga sih beberapa kerjaan yang memang nggak perlu ke lokasi gitu. Sesekali lah ke lokasinya. Oke, thank you Mas Surya udah sharing idenya ya atau sharing thoughts-nya ya. Boleh dong yang lain? Dari 70 orang, jangan cuma satu gitu. Mungkin 2-3 orang yang mau share.
Kalau malu boleh di chat ya. Gimana? Ada yang mau sharing lagi? Dari Ayo, sharing. mbak-mbaknya mungkin. Silakan teman-teman yang lain. Atau yang nanya dikasih penilaian gitu kali Pak, biar termotivasi Pak. Wah, boleh itu, boleh. Biasanya harus kayak gitu dulu, Mas Faisal. Kenapa? Kalau biasanya seperti itu dulu, dikasih Oke, ada reward. reward-nya gitu ya. Oke, boleh tuh. Nanti dicatat sama Nggak apa-apa. Ya, saya tutup. Pak Saiful. Ya. Ayo, biar interaktif ya. Biar nggak ngebosenin gitu. Ini bukan kuliah satu arah ya. Biasanya kalau di kelas kan dosen memaparkan ya, teman-teman nanti menyimak. Nah, ini lebih pengen beda gitu ya, biar lebih interaktif. Ayo, boleh bantu saya ya? Ada yang bisa jawab pertanyaan ini nih? Ngerenungin 5 tahun lagi teman-teman bakal ada di mana? Terlalu sulit pertanyaannya atau terlalu mudah? Atau ditunjuk aja nih Pak? Kalau nggak ada yang ini tunjuk aja. Siapa nih? Nah, silakan apa namanya waktu pakai tunjuk itu nggak apa-apa. Oke nih ada siapa nih ya? Oke, yang cewek deh, coba Mbak Katarina Putri boleh speak up, open mic-nya. Gimana ya? Biar interaktif ya. Oh, nggak on mic. Oke, di chat aja boleh Mbak, saya bacain. Tadi Mas Surya dari apa? Informatika ya. Nah, boleh deh dari elektro satu orang yang wakilin. Ayo biar kita slide-nya move on nih. Elektro yang satu orang, yang geologi satu orang. Ayo. Ketua ininya mungkin. Ketua kelasnya. Masih belum mikirin. Oke. Oke, thank you Mbak Katarina ya. Dari jurusan apa Mbak Katarina? Informatika. Oke, makasih. Yang dari elektro, ayo dong. Elektro siapa? Dari elektro ini angkatan baru semua ya. Iya. Ketua kelasnya? Ada? Yang dari geologi? Oh, rata-rata dari informatika semua ya. Yang udah hadir ya. Oke, dari elektro nggak ada ya. Ini Pak sudah disebar semua pada. Jadi ini sekitar 50 orang atau 70 orang yang join itu kebanyakan dari informatika ya, Pak. Ya, oke. Oke, satu orang lagi deh, satu orang lagi ya. Ayo, satu orang lagi yuk. Tadi ada yang udah pengen mikirin ya, kayaknya pengen bisnis enak gitu. Nggak terbatas waktu, bisa di take over sama orang lain. Terus juga ada yang belum mikirin gitu ya. Nah, ada satu orang lagi, siapa mungkin? Maaf Pak, saya izin jawab. Ya, boleh, silakan.
Namanya Saya siapa? Muhammad Salman. Ya, saya Muhammad Salman Farisi dengan NIM H1 D021088. Kalau untuk saya, mungkin saya ingin jadi pegawai BUMN atau seorang PNS yang memiliki posisi yang baik seperti itu, Pak. Oke, motivasinya apa kira-kira? Ya, ingin kerja yang nyaman aja, Pak. Oke, mencari kenyamanan ya. Baik. Baik, terima kasih udah sharing idenya ya. Oke, nah jadi sebenarnya ya, mungkin boleh direnungkan juga sama teman-teman lain yang belum jawab ya. Waktu akan berlalu gitu ya, teman-teman punya waktu sekarang masih semester 1, 2, 3 gitu ya. Tapi nanti akan seiring berjalannya dengan waktu, teman-teman akan lulus kuliah ya, terus nanti akan nyampe di satu titik ya ketika kita harus memilih gitu, kita mau jadi profesional kah atau ke entrepreneur kah, atau berjalan seperti selayaknya biasa aja gitu ya, nggak direncanain ya, menyerahkan kepada kesempatan dan takdir ya. Nah mungkin itu sebenarnya masa depan kita bisa bentuk ya. Nah jadi pilihannya sebenarnya tadi ya kurang lebih ada yang nggak semuanya sama juga ya, dan nggak semuanya salah ya. Ada yang mau jadi profesional ya, berkarir di institusi yang sudah reliable, stable, pingin kerjanya sudah terbentuk gitu ya. Tadi ada yang pingin jadi profesional di BUMN, ya, ada juga yang ingin jadi entrepreneur karena mungkin dia menganggap posisinya tidak terbatas waktu, ya, kemudian lebih independen, lebih bebas gitu ya, bisa membantu orang-orang lain buka lapangan kerjaan dan lain-lainnya. Tidak ada yang salah sebenarnya ya pilihan itu, tapi ini teman-teman harus ambil nih opsi ini ya, either yang profesional atau entrepreneur, atau yang tadi itu yang kira-kira saya nggak mikirin deh, ntar aja gitu ya. Nah udah ketahuan tuh biasanya ya bakalan jadi seperti apa. Nah sebisa mungkin ya, saya dulu pernah aja di posisi teman-teman juga di saat ini ya. Waktu itu saya punya pilihannya adalah kita jadi profesional dulu selama beberapa tahun untuk memulai entrepreneur gitu ya. Jadi misalnya itu juga bisa jadi pilihan ya. Jadi kita cari pengalaman dulu di beberapa perusahaan, kemudian tergantung jiwa kita ya, jiwa kita tuh seperti apa, apakah ingin tadi ya yang memang prefer, saya pengen yang nyaman aja lah ya, kemudian ada juga yang pengen, saya ingin memecahkan masalah orang lain gitu ya dengan menjadi entrepreneur, oke, atau bisnis. Nah itu kira-kira ini pil yang harus teman-teman telan ya setelah lulus. Ada yang realize nggak? Ada yang sadar nggak? Ini teman-teman dari informatika semua ya. Oke. Dari elektronnya emang nggak di-invite ya, Pak? Atau dari geologinya juga nggak di-invite? Ya, kita sudah invite kok untuk yang elektro itu. Oh, oke. Kalau yang nanti kuliah offline-nya juga sama, Pak? Sama. Cuma mungkin nggak sebanyak ini, kayak mungkin ada yang online juga, tapi nanti nggak tahu sih, nanti mungkin akan dikasih tahu nanti bagaimana gitu Mas. Karena ruangannya kayaknya mungkin kalau sebanyak ini ya nggak cukup sih kalau misalnya semua ikut masuk gitu. Oke. Atau nanti kalau nggak mungkin di ruangan yang lebih besar. Tadinya kan kalau tidak salah kata Pak Yogi kan di ruang ini ya, di ruang smart classroom. Cuma kan smart itu hybrid berarti katanya. Hybrid Mas Reza. Jadi nanti ada yang online, ada yang offline. Mungkin yang online ya tidak banyak. Mungkin hanya 20 mahasiswa. Oke, jadi misalnya materi kuliahnya bisa nggak berkesinambungan ya? Iya, mungkin seperti itu. Oke. Baik. Oke, saya lanjutkan dulu ya kalau gitu. Teman-teman masih nyimak? Masih ya? Bentar. Nah,
Baik ya, biasanya secara umum ya, ketika saya memetakan dulu, yang tadi ada jawaban bagus banget ya, saya lagi mencari jati diri Pak. Gitu. Nah itu saran saya adalah mengambil jati diri Unsut ya, mempelajari visi misi dan mempelajari sebenarnya kayak latar belakang kita tuh sebenarnya nyari apa sih gitu ya di dunia ini. Mungkin ini bisa jadi renungan teman-teman mahasiswa juga ya. Yang dulu sebenarnya saya juga nggak kepikiran gitu. Jadi mungkin pemikiran sederhana aja adalah kayak ya udah habis lulus kita pengen kerja gitu ya, kerja dapat posisi yang bagus, kerjanya nyaman ya, posisinya uangnya banyak gitu ya, terus jadi hidup bahagia gitu, menikah punya anak dan lain-lain. Itu mungkin real apa istilahnya perjalanan hidup yang semua orang bakal alamin gitu. Nah cuman mungkin di luar itu ya kita sebenarnya mencari keseimbangan ya. Kalau saya yang saya waktu itu cari adalah berkecukupan di satu area aja tuh nggak cukup gitu. Jadi kita harus wealthy secara sepenuhnya gitu ya. Dari finansialnya iya, ya dari kebutuhan keluarga juga iya, kesehatan mental ya. Kita juga punya pekerjaan atau punya karya. Kita juga dipandang di sosial ya, aktivitas fisik juga kita punya, dan kita juga harus dekat secara spiritual kepada Sang Pencipta. Jadi sebenarnya kalau saya petain gitu ya, berdasarkan pengalaman atau pencarian jati diri saya, kita itu sebagai insan gitu ya harus terpenuhi atau berkecukupan di 7 area ini gitu. Jadi apapun yang kita lakukan gitu ya, sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan ini ya, finansial tentu saja kita pengen berkecukupan secara uang gitu ya, uangnya banyak misalkan gitu ya, dari kerjaan yang baik, kerjaannya baik ya, kemudian dipandang punya status sosial gitu ya, punya gelar dan lain-lain. Kemudian kita juga harus kita harus dekat dengan Sang Pencipta ya, tentu saja ya, agar kehidupan kita baik, akhlak perilaku kita baik. Kemudian kita harus sehat secara mental ya, kita bisa rekreasi ya, bisa terbebas dari tadi ya, pengen misalkan terbebas waktunya dari belenggu pekerjaan ya, kita harus punya hobi dan lain-lain, itu di kesehatan mental. Nah ini sebenarnya yang pencarian yang saya temukan gitu ketika mencari jati diri ya, mudah-mudahan bisa jadi sudut pandangnya teman-teman juga ya. Ini mungkin disclaimer dulu ya sebelumnya ya, belum tentu pemikiran saya ini benar ya, cuman saya sharing apa istilahnya, sharing knowledge lah dari level mahasiswa sampai sekarang, apa yang saya temukan gitu di dalam menjalani kehidupan lah, seperti itu. Nah, oke, bagi yang milih jadi pekerja ya. Nah, sebenarnya dari sudut pandang dunia kerja, kenapa ada yang open mic? Boleh, ada yang mau tanya? Silakan ya kalau mau tanya, anytime. Oke, mungkin saya sedikit cerita dari sudut pandang job seeker atau pemberi kerja ya. Pemberi kerja, saya juga membuka beberapa perusahaan ya. Nah, sebagai pemberi kerja itu kita sangat kesulitan mencari talent atau mencari talent ya. Ini datanya data lama, tapi secara ya dia masih sama ya. Kita kesulitan mencari talent yang cocok dengan pekerjaan ya. Jadi dari mahasiswa itu rata-rata tuh belum siap kerja gitu ya. Saya mengambil talent dari beberapa institusi, misalkan kayak ada SMK, D3, mahasiswa ya. Yang lebih siap kerja itu, to be honest, itu sebenarnya SMK ya, karena memang mungkin banyak praktek ya. Cuma secara mungkin konseptual ya, dari D3 dan dari mahasiswa itu lebih baik ya. Cuman skillnya belum terbentuk, jadi harus investasi, si perusahaan itu harus investment untuk membangun skillnya ya, yang bisa langsung dipakai di dunia kerja gitu. Ini tuh masalah sejak lama. Oke. Nah, jadi dari sudut pandang pemberi kerja tuh ini ya, mencari pekerja yang kompeten itu nggak gampang gitu. Kemudian sering banget dijumpai karyawan-karyawan yang pindah-pindah perusahaan. Ini karena mungkin ya tadi ya, mencari kenyamanan, mencari status yang lebih baik, mencari gaji yang lebih baik. Terus perusahaan udah susah-susah mentraining ya, dia pindah ya, udah dipromosiin, dinaikin gajinya, dia pindah lagi. Ya. Jadi jarang yang kompeten, yang loyal gitu ya. Itu juga jadi salah satu challenge ya.
Itu juga terjadi di perusahaan saya gitu ya. Jadi misalkan udah diajarin, udah dikasih training ya, itu terjadi. Ada juga yang misalkan pinter gitu ya, tapi misalkan requirement-nya nggak cocok secara gaji, secara kompetensi, dan secara habitual atau working style-nya itu nggak cocok. Ya, jadi dari sudut pemberi kerja itu mencari karyawan yang fit itu nggak gampang. Gitu. Ini contoh-contoh beberapa website pencari kerja ya kalau teman-teman browsing. Nah, kita sebenarnya harus mengikuti ya. Kalau misalkan teman-teman yang mau jadi profesional, itu harus mengikuti kebutuhan dunia kerja. Jadi misalkan teman-teman rata-rata informatika nih ya di sini ya. Nah, teman-teman harus bisa predik nih ketika nanti lulus ya. Ketika nanti lulus, kira-kira skill apa sih yang dibutuhin sama si employer atau pemberi kerja gitu ya. Nah, biasanya kita taunya dari mana? Ya, biasanya yang paling gampang adalah cari website pencarian kerja ya. Kayak misalkan apa? Jobstreet gitu ya. Atau misalkan JobsDB. Nah, contoh seperti ini ya. Ada yang udah buka lowongan kerja, mungkin baru semester 1 gitu pikirannya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini biasa digunakan untuk apa? Nanti mapping gitu ya. Kita mau kemana nanti setelah lulus gitu. Jobstreet, JobsDB. Ya, atau juga ada website kerja.com ya. Nah, jadi sebenarnya yang teman-teman harus lakukan ya nanti ketika nanti lulus ya, kira-kira apa yang bakalan dibutuhin, teman-teman mau kemana, kemudian investasinya sekarang gitu. Jadi misalkan kira-kira tren teknologi di 2000 berapa? Tren teknologi di 2000 sekarang 2021 ya. Misalkan tren teknologi di 2025 gitu ya. Buat teman-teman informatika nih. Nah, industri 4.0 dibilangnya ya. Oke, jadi teknologi ini udah ada yang ngebentuk sebenarnya, udah ada yang ngebentuk biasanya dari researcher di luar negeri gitu ya, atau juga dari orang-orang akademisi di luar negeri, dia membentuk teknologi tren ya. Nah, di 2025. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada mobile internet, artificial intelligence, virtual and augmented reality, cloud technology ya, Internet of Things, advanced robotic, biometric technology ya, dan lain-lain. Oke, kita ambil top 5 lah ya yang ini ya. Nah, jadi sebenarnya kesempatan teman-teman nih buat sekarang kan 2021 masih ya, hampir 2022 ya. Punya waktu sekitar 4 tahun lagi gitu. Nah, kalau misalkan 2025 akan dibutuhkan ini ya, berarti investasi teman-teman tuh sekarang belajar ini gitu ya. Saat ini belajar yang dibutuhkan nanti di masa depan. Nah, itu investasi apa? Waktunya sebenarnya di situ ya. Jadi ibaratnya anggaplah nabung ya. Kalau nabung kan bentuknya uang. Kita pengen punya uang 10 juta di 2025 gitu ya. Nah, berarti kita harus nabung berapa nih? 1.000, 2.000, 10.000 ya, 500.000 mungkin setiap minggu, setiap bulan gitu ya. Untuk mencapai 10 juta di angka 2000 di tahun 2025. Nah, sekarang kita balik gitu. Ya, ini kira-kira 2025 bakal butuh apa? Nah, teman-teman sekarang nyicilnya belajar ya. Belajar ilmunya tentang mobile internet, tentang AI, tentang virtual augmented reality ya, tentang cloud teknologi. Oke, tentang Internet of Things dan lain sebagainya. Oke, kebayang nggak idenya? Bayang, Pak. Baik, makasih feedback-nya ya. Teman-teman yang lain gimana nih? Masih nyimak apa sambil tidur? Masih nyimak, Pak. Masih nyimak. Nyimak, Pak. Oke, makasih ya kalau masih nyimak ya. Mudah-mudahan nambah knowledge. Oke, ini kira-kira kurang lebih ya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih kira-kira ya lowongan kerja yang sekarang sedang banyak itu apa ya?
Nah, di sini bisa lihat nih, berdasarkan komputer teknologi informasi ini bidang teman-teman ya. Lebih ke mana? Software, hardware, apakah ke jaringan? Yang informatika? Software, Pak. Software ya. Oke. Kita cari. Ini yang dibutuhin sekarang nih. Kok nggak kebuka? Oke, misalkan apa? Jawa Tengah gitu ya. Bisa nggak? Nah, ini ya, contoh ya. Semarang. Tentang apa nih? Ya, tuh. Dia punya pengalaman 4 tahun di C, C Sharp, C++, Java. Ya, ini kalau teman-teman mau jadi profesional ya, harus menguasai kebutuhan industri. Android programmer. Ya. Android programmer harus bisa Android Studio, Java, ya, kemudian HTML, CSS, dan lain-lain. Oke, kemudian juga harus, oke, kita yang lain lagi ya, di Solo nih, Monster Group Solo, ya, harus menguasai apa? Tentang ERP ya, Enterprise Resource Planning, kalau yang informatika. Oke, NetTrain, lagi nih, Microsoft.net. Ya, di sini juga ada informasi gajinya ya. Atau mungkin yang situs lain, kerja.com. Oke, jadi itu ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau apa? Oke, beberapa lagi ya kita coba ya. Di sini pengetahuannya apa nih yang dibutuhin? Ini analis ya, software analis. Jadi harus bisa menganalisa kebutuhan project dan menganalisa kebutuhan bisnisnya si user ya. Harus menguasai project management seperti Trello, Jira dan lain-lain. Oke, ini adalah developer nih ya. C# developer ya. Harus menguasai C#, ASP.NET dan Angular. Oke. Database. Nah, ini juga ya Java, .NET, C++, Assembler, VB Delphi, ini masih bahasa-bahasa lama ya. Tapi paling nggak tadi banyak kesamaan ya, ada yang bisa Java, harus bisa C, dan lain-lain. Nah, itu kira-kira ya yang harus teman-teman kuasai nih, kalau emang pengen di bursa kerja sekarang gitu ya. Misalkan nanti magang ya, pengen magang, atau pengen cari freelance gitu ya. Nah, harus bisa nguasain language ini. Oke. Nah, di sini juga ada ya, misalkan di kerja.com. Nah, ini misalkan kayak senior IT engineer nih. Ya. Kalau misalkan teman-teman tadi ngebayangin, oh saya pengen kerja di BUMN ya. Di jabatan apa gitu ya. Nah, senior IT engineer dia kualifikasinya seperti apa? Nah, kita harus mempersiapkan diri kita agar mempunyai kualifikasi tersebut. Ya. Nggak bisa kalau cuma ngalir gitu aja gitu ya, cuma ngalir gitu aja. Oke, itu nggak akan bisa terwujud ya. Jadi misalkan kalau kita cari kualifikasi senior IT engineer. Nah, ya di sini banyak sekali sumber informasi di internet yang dulu diangkat di zaman saya atau di zaman sebelum saya ini nggak ada yang kayak gini ya. Jadi sekarang kita banyak sekali sumber informasi yang bisa kita dapetin ya. Nah, tinggal kitanya nih yang kreatif gitu, mau meramu informasi-informasi yang kita dapat. Oke, ini tadi senior software engineer tuh harus ngapain gitu ya. Nih, skill yang dibutuhkan. Skill programming, ya. Menguasai C, Java, Python, C#, dan Ruby. Kemudian harus teliti, ya teman-teman teliti apa gerasak-gerusuk, ya. Kalau gerasak-gerusuk berarti nggak cocok. Kemudian harus bisa teamwork, ya. Harus bisa teamwork, nggak bisa belajar, nggak bisa sendirian, ya.
akan bekerja dengan para developer, engineer di bidang lainnya. Kemudian harus mudah beradaptasi, ya. Harus mau belajar skill-skill baru, harus supel, ya, harus bisa metode komunikasi. Ya, begitu ditanya jangan diem aja. Ya, itu tuh berpengaruh sama karirnya teman-teman nanti. Oke. Nah, ini mungkin how to-nya ya. Punya ijazah S1, magang, sertifikasi ya. Nah, di sini ada beberapa sertifikasi yang harus diambil ya, kayak Oracle, kemudian Microsoft ya, dan ada juga software lifecycle profesional. Nah, ini kalau mau nanti tadi ya, saya mau kerja di BUMN sebagai apa ya. Nah, teman-teman harus coba definisiin goalnya sebagai yang jelas. Kayak ini contoh lagi nih, misalkan di BCA ya, karirbca.com. Di sini ada persyaratannya. Seniority application ya. Ini harus menguasai beberapa pengetahuan tentang MongoDB, Elasticsearch, Redis, Memcache. Pernah dengar nggak ini? Ayo, ada yang udah pernah dengar dan pernah main-main, boleh raise hand ya. Kalau saya cuma pernah dengar MongoDB paling, Pak. Oke. Yang lain gimana? Ini makhluk apa gitu ya? Oke, mungkin kebanyakan belum ya. Nah, dari sekarang mungkin bisa cari tahu. Kalau kalian pengen jadi senior IT engineer 5 tahun ke depan, let's say ya. Nah, apa teknologi yang harus dikuasai ya? Oke, data arsitek, web mobile arsitek, network arsitek ya, security arsitek. Nah, ini tahapan yang disebut dengan senior IT engineer. Ya, itu jadi kurang lebih yang harus kita persiapkan atau yang harus teman-teman persiapkan ya untuk kalau mau jadi dunia profesional. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Belum jelas, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Halo? Ya, silakan, Mas. Oh, oke. Jadi kan tadi Nama siapa? Oh ya, maaf, Pak. Saya Dimas Adnan dari Informatika Angkatan 2020. Oke. Mas Dimas, gimana Mas? Izin bertanya, Pak. Kan tadi banyak lowongan pekerjaannya, Pak. Tapi rata-rata itu membutuhkan pengalaman gitu, Pak. Sedangkan kalau yang namanya baru lulus kan berarti belum punya pengalaman ya, Pak ya? Iya. Itu pengalaman yang dimaksud di situ apa? Pengalaman pekerjaan profesional atau magang dan semacamnya juga termasuk pengalaman, Pak? Oke. Ada teman-teman yang mau nambahin? Pertanyaannya? Atau ada pertanyaan yang sama? Nggak apa ya, kita diskusi ya. Jadi saya di sini sebenarnya sebagai fasilitator nih ya, pinginnya gitu. Jadi nanti teman-teman yang bisa menjawab sendiri pertanyaannya dari hasil diskusi. Oke, pertanyaan yang baik ya, atau mungkin saya coba jawab dulu ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau nanggapin silahkan. Oke, ya tadi rata-rata harus berpengalaman. Nah, pengalaman itu dapat dari mana ya? Sebenarnya didapatkannya dari yang pertama adalah magang, ya. Dari magang itu bisa. Nah, atau juga ada yang dari sekarang makanya kalau teman-teman informatika tuh bisa cari namanya project-project freelancer ya. Project-project freelancer. Coba teman-teman buka di grup misalkan ya, apa kayak misalkan teman-teman sukanya apa sih, seperti misalnya teman-teman suka coding gitu ya, atau Android Studio. Nah, gabung di grup Android Studio ya. Kemudian di situ biasanya ada yang orang yang posting masalah gitu ya, ada yang posting kendala. Nah, coba teman-teman bantu solving ya. Anggaplah itu sebagai pekerjaan kita gitu, atau kita yang lagi ngalamin itu. Nah, pengalaman itu didapat dari jam terbang ya. Semakin kita banyak coba, banyak ngoprek gitu ya, banyak coba sih intinya. Dari masalah orang lain, nah itu akan menjadi suatu experience. Nah,
biasanya kalau memang sudah pernah terlibat di troubleshooting, di project, nah itu akan lebih dilihat sama si pencari kerja dibandingkan mahasiswa yang polos gitu ya. Bandingkan mahasiswa yang, oh saya baru belajar Pak, belum punya sertifikasi, belum punya pengalaman, belum punya jam terbang, pasti itu akan lebih dipilih oleh pemberi kerja ya dibandingkan yang tahu cuma basicnya aja gitu. Gitu. Gimana? Cukup menjawab? Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, jadi bisa dengan magang ya, bisa dengan ikut komunitas ya. Biasanya di komunitas ada problem-problem ya. Kemudian teman-teman bantu jawab, coba gitu ya, permasalahannya apa, kasih rekomendasi. Nah, itu nanti kalau misalkan kita terlihat di situ, kita biasa diajak tuh, ayo bantuin ikutan ya. Kemudian nanti bisa dijadikan portfolio untuk pengalaman. Ya, bisa juga resmi di magang resmi ya bisa di kampus misalkan ya, dosen lagi ada kegiatan atau proyek apa ya, tawarkan diri sih intinya. Ada juga yang misalkan saya bersedia misalnya kayak misalkan teman-teman nanti di semester 5 ya, saya bersedia ikut membantu di perusahaannya misalkan tanpa dibayar. Nah, itu cuma buat apa? Cuma buat dapetin pengalaman gitu. Intinya gitu sih. Oke. Berarti magang sama kontribusi open source project juga termasuk pengalaman begitu ya, Pak? Iya dong, betul dong. Nah, terus biasanya disebutin problem apa yang kamu solving. Oke, biasanya sebenarnya kalau di dunia pemberi kerja itu biasanya banyak biasanya akan berawal dari problem ya. Misalnya kayak customer punya masalah, terus si developer itu nanti menyelesaikan problem. Nah, pengalaman kerja itu bisa juga dihitung dari atau diukur dari masalah apa yang dia selesaiin gitu. Kerangka berpikirnya seperti itu. Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Thank you. Yang lain boleh dong? Permisi Pak. Ya. Maaf, saya Muhammad Salman Farisi dengan NIM 1D021088 dari Informatika 21. Maaf Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi, bisa dijelaskan kembali mengenai tadi yang pekerjaan freelance untuk mahasiswa dan cara mendapatkannya. Terima kasih. Oke, pekerjaan freelance ya. Pernah buka ini nggak website semacam projects.co.id? Ini kalau yang platform Indonesia ya. Kalau yang di luar negeri ada namanya Fiverr. Ya, ada juga kalau ini teman-teman kalau di Indonesia ya namanya Project ID. Ada juga komunitasnya ya, kayak misalkan di Facebook itu ada kami kerja remote. Ini komunitas di Facebook. Nah, biasanya di sini ada banyak yang posting tuh, ada kerjaan ini gitu ya, projectnya sekian dan lain-lain. Di Telegram group juga ada ya. Nah, ini beberapa contoh. Nah, ini kalau misalkan teman-teman merasa punya skill ya, kemudian bisa ngebid atau bisa ikut bid ya, bisa jadi dapat kerjaannya gitu. Ya, ini misalkan di sini contoh ya, satu orang ya. Ada yang sudah dia menyelesaikan 96 project. Ada yang juga sudah menyelesaikan 134 project. Ada yang sudah menyelesaikan 170 project dan seterusnya. Ya. Ini salah satu cara untuk mencari freelancer. Oke. Ini kalau yang di Indonesia, kalau di luar negeri ya, skalanya mungkin kompetisinya lebih banyak lagi nih. Ada dari orang India ya, orang Rusia dan lain-lain ya. Nah, skill-skillnya juga nih, misalkan programming and technology ya. Misalkan mau tentang apa nih? Tentang support dan IT misalkan ya.
Nah, ini pekerjaannya nih. Tuh ada yang tentang AWS ya, tentang I will configure to optimize fix or VPS server ya. Itu cuma $5. Ada yang mulai dari $10, ada yang dia bisa konfigurasi AWS ya, ini tentang Amazon Web Service ya, teknologi cloud, itu starting dari $40. Dan ini sebenarnya nggak perlu gelar ya. Kalau untuk cari pengalaman ya, cari experience project, ya tergantung, mungkin kalau harganya cocok ya, informasi yang kita sajikan menarik, kita bisa dapat. Terjawab nggak pertanyaannya? Baik Pak, terima kasih. Oke, nah itu ya kira-kira ya kurang lebih ya. Oke, terus kita juga ada di batasan teknologi yang memang saat ini sangat-sangat convergence ya. Kita bisa dapat banyak informasi ya dari mulai grup FB, Telegram dan segala macam lah, website ya. Kemudian teknologi juga sudah beranjak terus ya. Sekarang ada 5G, ini masih 4G ya karena masih materi yang lama. Ada 5G, ya, ada public cloud ya. Itu sangat-sangat cepat sekali perkembangannya. Nah, kita juga bisa melihat berdasarkan pelaku industri. Ya, jadi kalau kita misalkan melihat dari teknologi ya, siapa sih perusahaan-perusahaan besar di teknologi, mereka bikin tren apa gitu. Nah, kita juga bisa ngelihat dari situ. Kira-kira misalkan Microsoft 5 tahun lagi itu mau bikin apa ya. Sekarang rata-rata di Microsoft itu sudah menawarkan cloud service. Ya, jadi kayak misalkan dulu Office, Word, PowerPoint, Excel ya, itu kita harus beli softwarenya ya. Sekarang sistemnya adalah langganan gitu. Kita beli namanya Office 365. Ada yang pernah dengar? Pernah, Pak. Nah, apa ini Office 365? Ada yang tahu? Jadi semacam application buat pakai Office secara legal gitu, Pak. Jadi ya, betul. Kalau dulu kan kita beli ya Office ya. Office 2010, 2012, 2016 ya, 2019. Nah, sekarang itu kita langganan ya, bayar sekian dolar per month, nanti dikasih bisa buka apa aja ya, bisa di-download juga di software, bisa juga online. Ini salah satu teknologi cloud ya, kemudian teknologi cloud. Jadi sebenarnya kayak semacam kita berlangganan ini pulsa. Ya. Kita berlangganan pulsa internet gitu ya, paket data, kita bisa buka WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain-lain gitu ya. Nah, itu adalah salah satu teknologinya atau strateginya telco untuk menggait pelanggan ya. Nah, sama dunia IT pun sekarang udah mulai ke situ ya. Kemudian ada yang network infrastructure ya, seperti Cisco, Juniper, ya, Microtik. Itu mereka bikin hardware, bikin teknologi ya untuk internet. Ya, jadi internet semakin murah sekarang. Ya, kemudian juga ada yang beberapa vendor teknologi tentang server ya, seperti misalkan HP, Dell, IBM, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu nih, industri yang main di teknologi itu siapa. Nah, biasanya industri ini akan bagaimana kalau misalkan teman-teman pengen berkarya atau berkarir di vendor teknologi ya, yang mengikuti dari kemampuan dari teknologi. Nah, kita harus punya namanya certified, ya, certification ya. Jadi misalkan kayak, oh saya ingin diakui oleh Cisco ya, harus punya sertifikasi Cisco-nya gitu ya. Saya ingin diakui oleh Juniper ya, berarti harus punya sertifikasi Juniper-nya. Oh, saya ingin juga diakui oleh klien yang menggunakan Juniper. Nah, berarti harus punya sertifikasi Juniper-nya. Ya, contoh seperti ini ya. Ini Cisco tentang jaringan komputer ya. Kita harus punya, kalau misalkan kita tertarik dengan routing dan switching ya untuk jaringan ya, ada CCNA namanya, CCNP dan CCIE. Tertarik dengan desain, tertarik dengan security, tertarik dengan service provider ya, seperti Telkom, Telkomsel ini di service provider. Kemudian di jaringan, di storage networking, storage networking itu lebih ke penyimpanan ya. Kemudian voice, kemudian wireless. Nah, ini ada track-tracknya sendiri-sendiri. Oke, kalau teman-teman pengen jadi profesional, sebenarnya ini yang saya ambil sih sebenarnya. Jadi saya ambil beberapa sertifikasi dari vendor.
Saya bisa bekerja untuk vendor, saya juga bisa bekerja untuk klien yang membutuhkan keahlian dari vendor tersebut gitu. Ya saya ambil beberapa lah ya, Microsoft saya ambil, walaupun nggak semuanya gitu ya. Kemudian tadi misalkan Microtik saya ambil dan lain-lain. Nah tadi selain kita punya skill ya, biar bisa berkompetisi di dunia pasar kerja ya, kita harus punya skill tentu saja, kita harus punya attitude. Ya attitude itu karakter diri kita ya, disiplin, loyal, sopan ya. Yang paling penting sih bisa nyelesain masalah sih. Ya, ini yang paling penting. Biasanya di kerjaan tuh isinya masalah gitu ya. Kita punya problem atau perusahaan punya problem atau customer punya problem ya. Kita harus bisa nyelesain. Nah, kita dibayar untuk menyelesaikan masalah. Kalau untuk di dunia kerja ya biasanya. Gitu. Ada juga yang misalkan kalau yang nggak kayak gitu ya berarti skemanya administrasi ya, pencatatan, kemudian transaksional ya, kayak keuangan, akunting. Nah, itu nggak ada masalah sebenarnya ya. Itu lebih ke transaksional atau pencatatan. Tapi kalau misalkan di IT, di engineer ya, nah kita biasanya merekayasa sesuatu gitu ya. Si customer pengen punya tujuan tertentu, gimana caranya mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif misalkan seperti itu. Itu kan masalah ya. Atau juga bisa improvement ya. Misalkan ada proses pembuatan barang ya. Saat ini memakan waktu 1 jam. Gimana caranya biar produksinya meningkat dari 1.000 menjadi 2.000. Jadi kan harus dicepetin tuh prosesnya. Gimana bisa nggak dari 1 jam jadi setengah jam per produknya gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, itu kan juga improvement ya, improvement dari masalah. Nah, jadi sebenarnya ini yang penting dimiliki ya sama teman-teman ya. Jadi ada problem apa, kita harus tertarik untuk menyelesaikan. Oke. Dan menyukai challenge ya. Menyukai challenge itu bisa jadi solusinya belum ada gitu, belum pernah kepikiran sebelumnya. Nah, teman-teman cari. Nah, biasanya itu value-nya engineer di situ ya. Value-nya engineer. Oke. Kemudian experience tadi sudah dibahas ya. Experience gimana cara dapat. Ya itu tadi ya, kita bisa mulai ikut freelance ya, ikut project, ikut grup komunitas ya, bahas atau belajar dari masalah orang lain. Kita nggak perlu ngalamin masalahnya, tapi kita lihat atau baca masalah orang lain ya, terus cara solving problemnya gimana. Nah itu lama-lama ngebentuk mindset, ngebentuk pola pikir kita ya, agar menjadi si mental problem solver ini. Oke. Satu lagi kemampuan berbahasa asing ya. Kemampuan berbahasa asing ini sangat penting ya sekarang soalnya teknologi pertama dari luar ya. Teman-teman informatika kan bisa dihitung jari lah, mungkin bahasa pemrograman itu pasti secara umum pasti bahasa Inggris semua ya. Gitu. Terus biasanya penemu-penemu teknologi juga ya itu dari luar semua. Nah, mau nggak mau kita harus belajar berbahasa asing. Sekarang klien-klien juga ya, customer juga banyak yang dari luar gitu. Kita bisa menggait market internasional yang bayarannya lebih gede ketika kita menguasai bahasa asing itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Cindara Suryalidanto dari Informatika 2021. Jadi mungkin bukan sesuai materi, tapi pertanyaannya ada. Jadi bagaimana cara Bapak itu mendirikan berbagai macam usaha ya di awal-awal gitu? Mungkin bisa dijelaskan gambaran umum atau step by step-nya, Pak. Kayak mulai dari mendapatkan idenya, terus kayak merekrut orang dulu atau menginvestasikan dana dulu, atau mungkin bikin komunitas dulu, atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Wah, ini ceritanya panjang. Oke. Ada lagi yang mau nambahin mungkin? Tadi pertanyaannya ada berapa ya? Banyak ya. Bagaimana cara mendirikan usaha di awal-awal gitu? Benar, Pak. Betul. Oke. Oke, jadi sebenarnya saya sebelum lulus itu udah kerja ya. Jadi saya jadi mungkin sedikit cerita ya. Jadi yang saya lakukan adalah ketika saya di semester 4, 5 gitu ya. Itu saya ingin menawarkan diri tuh ke Puskom Unsut ya.
mencari pengalaman gitu. Boleh nggak terlibat waktu itu dengan cara fasilitasnya dengan cara magang ya, magang di Puskom Unsut, misalkan pengen tahu sih jaringan tuh kayak gimana gitu ya. Kalau waktu itu saya kemudian pengen terlibat ya, sampai akhirnya saya mengambil tugas akhir perancangan jaringan waktu itu. Nah, kebetulan ya di ilmu yang saya pelajari itu memang waktu itu mungkin dibutuhkan ya, ada beberapa perusahaan yang mulai migrasi sistemnya ke IT gitu, dari tradisional ke IT, kan butuh infrastruktur, butuh jaringan, butuh server dan lain-lain ya. Ya sama seperti halnya sekarang lah, butuh aplikasi gitu ya untuk memudahkan pencatatan dan lain-lain. Nah, dari situ saya sempat kerja dulu di perusahaan ya selama 2 tahun. Nah, di perusahaan itu saya belajar nih bagaimana caranya handling customer, bagaimana caranya mendapatkan project, bagaimana caranya mendeliver service. Ya, intinya sih belajar dari yang sudah berjalan gitu. Nah, dari situ kita mulai melihat tuh opportunity-nya ya. Oh, kalau misalkan saya cuma jadi karyawan ya, saya cuma misalkan terima gaji monthly gitu ya, sekian gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan saya handle dari ujung ke ujung, tentu saja harusnya deal-nya lebih baik. Misalkan seperti itu ya, itu motivasi awalnya sih. Nah, akhirnya memberanikan diri setelah beberapa tahun kerja, akhirnya memberanikan diri bikin satu bisnis lah, intinya kayak gitu, bikin satu bisnis yang fokusnya adalah mencari perusahaan-perusahaan atau mencari orang yang lagi punya problem gitu. Kalau misalkan dia pengen bikin infrastruktur, bikin jaringan, kita bisa coba tawarkan solusinya gitu sih awalnya ya. Jadi tadi ya, dari mindset problem solver yang tadi, nah ini bisa dikembangin sebenarnya. Karena pasti setiap orang tuh punya masalah gitu ya. Setiap orang punya masalah. Kemudian orang-orang berkumpul nih jadi perusahaan. Perusahaan itu kan sebenarnya sekumpulan orang ya. Nah, perusahaan itu pasti punya goal. Nah, perusahaan itu juga pasti punya masalah untuk mencapai goalnya gitu. Nah, kita coba petain masalahnya gitu ya. Kayak misalkan tadi saya lakuin adalah memetakan, oh setiap perusahaan itu butuh internet ya. Paling nggak dia butuh internet, butuh jaringan komputer di kantornya, butuh wireless, butuh wifi, misalkan seperti itu ya. Nah, teman-teman informatika juga bisa mulai relate nih, oh setiap perusahaan tuh butuh sistem ya, minimal sistem keuangan di dalam perusahaan. Ya nggak? Benar nggak? Ya kan? Atau misalkan minimal sistem penggajian. Setiap perusahaan punya karyawan. Karyawan harus digaji ya. Bisa pakai cara manual ngegajinya gitu ya, atau bisa pakai sistem ya. Dari mulai absensinya ya, reporting kerjaannya. Nah, bisa nggak kita bikin sistem untuk membuat perusahaan itu mempermudah HRD-nya untuk melakukan penggajian? Nah, itu kan sebenarnya masalah ya, benar nggak? Itu masalah yang bisa dipecahin sama teman-teman developer, teman-teman informatika gitu. Ya, dari informasi itu ya, nah cobalah membuka bisnis ya yang fokusnya adalah memberikan solusi ketika untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mempunyai jaringan internet dan server seperti itu ya simpelnya. Ya terus kita kalau udah terbiasa ya, nanti ya kadang peluang itu datang sendiri sih. Misalnya kita sudah berkecimpung di dunia internet gitu ya. Nanti akan muncul masalah baru, misal selama ini kita beli produk ini misalkan harganya mahal gitu ya, terus kualitasnya juga mungkin nggak bagus, atau delivery-nya lama ya dari luar negeri. Nah, kenapa kita nggak bikin sendiri produknya, misalkan gitu ya. Itu jadi muncul masalah baru kan, atau muncul challenge baru kan. Nah, ini ya. Nah, akhirnya saya bikin satu perangkat yang memang untuk kebutuhan saya sendiri ya, namanya Bitbox waktu itu. Jadi idenya muncul ketika kita sudah menjalani, kemudian nanti muncul tantangan atau muncul challenge baru yang kita mau optimasi seperti apa. Kira-kira ide awalnya gitu ya. Nanti di perjalanan juga bisa ketemu orang ya. Ketemu orang, misalnya kita presentasi ke customer atau ke potensial customer, kita presentasi, nanti ketemu orang, ketemu kebutuhannya mereka apa. Biasanya kita dengerin cerita dulu tuh, sebenarnya Anda butuhnya apa gitu ya. Oh, saya butuhnya A, B, C, D, E. Nah, kira-kira kita bisa deliver nggak? Kalau kita bisa deliver, kita mau coba tantangannya gitu ya, dan kita sesuai cocok misalkan harganya ya kenapa nggak kita kerjain misalkan gitu.
itu bisa jadi experience juga kan untuk customer berikutnya, atau untuk customer atau untuk masalah yang serupa gitu, untuk menyelesaikan masalah yang serupa. Gimana, menjawab nggak? Baik, Pak. Terima kasih. Cuman terus selanjutnya apakah perlu dana dulu ya, Pak? Kalau maksudnya kalau di awal-awal gitu, kalau dari pengalaman Bapak sendiri. Perlu nggak? Menurut teman-teman perlu nggak? Perlu, Pak. Perlu. Kenapa perlu? Apakah menjadi suatu keharusan? Ayo, ada yang mau jawab? Oke. Sebenarnya nggak perlu ya. Tergantung lagi sih, sebenarnya tergantung mindset kita ya. Tergantung mindset kita. Gini. Misalkan kita ada posisinya di sini ya, kita sendirian di sini. Ya. Kita punya satu tujuan gitu ya, tujuannya kemana nih? Misalkan ke Bali gitu ya. Ya, kita pengen liburan nih di Bali. Ini saya coba menggugah ini ya, menggugah mindset ya. Kita ada di Purwokerto, ya. Kita mau ke Bali. Tujuannya mau liburan. Oke. Oke, untuk dari Purwokerto untuk ke Bali ya. Apakah kita perlu resource, perlu uang? Ayo, teman-teman bantu jawab. Perlu, Pak. Perlu uang. Oke. Kalau mindset-nya hanya sudut pandangnya ini aja, ya memang kita perlu uang ya. Yang ideal kan berarti kita punya uang, kita ngumpulin uang buat pergi ke Bali liburan, bener nggak? Oke, itu sepakat ya. Tapi gimana kalau misalkan kita punya sudut pandang lain nih? Kita cari pekerjaan di Bali atau cari freelance di Bali, ya, di Bali yang mengizinkan kita bisa ke Bali traveling ya, kesananya malah dibayar. Ya, atau misalkan kita cari travel agent ya, travel agent yang dia membuka destinasi wisata ke Bali. Dia misalkan kita menawarkan diri jadi guide tour. Ya, jadi kita menawarkan diri sebagai guide tournya si travel agent ya. Nanti travel agent kita tentu saja harus mengetahui tentang Bali ya, knowledge Bali ini kita tahu nih. Knowledge Bali, terus tempat wisata Bali, terus apa aja daftar wisatanya ya, rekreasinya, tempat oleh-olehnya di mana. Jadi kita mengetahui mengisi kepala kita dulu dengan knowledge ya, kita mendaftarkan diri ke travel agent yang membuka tour guide ke Bali ya. Apakah kita masih perlu uang untuk ke Bali? Enggak, Pak. Oke, dapat nggak konsep mindset-nya? Ya, jadi yang pertama adalah kita mengetahui posisi kita dulu ya. Kalau memang kita nggak punya resource ya, nah resource apa yang kita bisa dapatkan secara minimal ya. Saya nggak bilang gratis ya. Saya nggak bilang gratis ya, karena segala sesuatu itu nggak ada yang gratis sebenarnya. Minimal kita bayar pakai waktu ya. Kita belajar nih kayak mengetahui tadi ya, Bali itu harus kayak gimana. Nah kita ini belajar nih, baca ya, minimal baca. Baca ini harus investasinya sama dengan investasi waktu. Nah, teman-teman ini di usia teman-teman ini, teman-teman lagi banyak waktu nih, ya. Mungkin belum punya banyak uang ya, tapi teman-teman banyak waktu. Nah, sebenarnya ini yang jadi resource-nya terbesar teman-teman. Ya, banyak waktu ini bisa diisi dengan belajar, knowledge ya, silaturahmi, ya, main, perbanyak lingkungan, perbanyak wawasan, ya, perbanyak relasi.
Nah, sampai bertemu kesempatan seperti ini dan sampai bertemu dengan tujuan. Ya. Nah, kalau misalkan tadi relate sama yang aplikasi tadi ya, misalkan ya, teman-teman bikin aplikasi, ya udah bikin aja dulu aplikasinya, kan teman-teman punya banyak waktu, ya nggak dibayar nggak apa-apa, bikin aja. Terus coba launching di public gitu ya. Mungkin teman-teman bisa open source kan di GitHub misalkan ya. Terus ternyata banyak yang pakai ya karena useful aplikasinya. Nanti kesempatan akan datang sendiri tuh. Oh, ditawarin, mau nggak nyelesain project saya punya kesulitan nih. Seperti itu, kurang lebih. Kebayang ya? Jadi jangan terpatok ketika kita tidak punya uang, terus nggak ada solusi gitu. Nggak juga ya. Kita punya resource, waktu. Ya, kita bisa belajar, kita bisa cari tahu. Nah, balik lagi tadi ya, ke development mindset ya, ketika kita menyukai tantangan gitu. Jadi ini sebenarnya poin-poin yang penting nih buat teman-teman. Oke, udah waktunya zuhur mungkin ya? Mau break dulu? Mungkin boleh Mas Reza. Kira-kira break berapa menit nggih? Enaknya. Gimana teman-teman? Sampai jam berapa gitu enak. Biar ada jeda istirahat gitu ya. Sampai jam mau setengah jam istirahatnya atau gimana, Mas Reza? Sampai jam 1 nggak apa-apa sepertinya. Oh. Kan waktunya masih panjang sampai hari Jumat. Siapa tahu. Ya, oke. Tapi kira-kira dapat idenya ya. Oke, saya selesaiin dulu kalau gitu ya. Nanti mungkin dilanjut ini aja kali Pak. Tugas kali ya Pak di grup atau gimana Pak? Jadi Silahkan, misalkan break. Silahkan. Oke. Gitu ya. Jadi nanti saya coba pengen tahu sih profiling teman-teman nih ya. Jadi kayak tadi yang milih entrepreneur atau yang milih profesional itu sebenarnya ada profilingnya ya, ada toolnya untuk tahu itu. Namanya tes kepribadian sederhana ya, MBTI namanya, Myers-Briggs. Nanti mungkin saya share linknya di grup buat ambil itu, nanti teman-teman tes mandiri terus masukin di Google Sheets yang tadi udah di share ya. Oke, gimana? Jadi mungkin kita close dulu ya untuk sesi presentasi hari ini ya Pak Saiful. Nanti dilanjut tasnya di grup kalau emang ada pertemuan lagi mungkin besok. Ya. Gitu? Ya, seperti itu nggak apa-apa, Mas Reza. Okay. Baik. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum ditutup? Pak, sebelumnya terima kasih dari atas jawabannya. Sangat menjawab. Oke. Sama-sama. Yang lain? Saya harap interaktif ya diskusinya ya, karena ya saya juga bukan pengajar yang seperti dosen gitu ya, enggak ya. Ini lebih kayak ke sharing aja sih. Mungkin kode saya belum ada Pak. Oke. Gimana teman-teman yang lain, yang 50 orang lain nih, saya harap menyimak juga ya. Oke, kalau malu boleh di chat, boleh di grup ya. Tanyanya boleh pakai voice note juga. Feel free to ask ya. Kita pengen diskusi. Kita juga cuma pengen sharing aja sih, sharing knowledge yang saya tahu, yang saya bisa gitu ya buat. Karena saya pernah ngerasain juga berada di posisi jadi mahasiswa yang galau ya, belum tahu harus ngapain gitu. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu visi teman-teman ke depan lah, membuka wawasan ya, membuka pikiran juga. Itu aja sih mungkin dari saya untuk hari ini ya, Mas Saiful. Baik, mau tutup atau gimana, Mas Reza? Apa ada yang mau tanya lagi dari mahasiswa, dari teman-teman mahasiswa? Sepi ya. Yang tanya dan yang menjawab itu saja kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Oke, mungkin kalau memang tidak dari teman-teman belum ada yang ingin bertanya atau apa, nanti mungkin baru mendapatkan
ide bertanya itu bisa nanti di itu ya di grup Telegram. Kita masih ada waktu sampai hari Jumat atau Sabtu ya kalau nggak salah. Jadi masih banyak range waktu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ini mumpung ada yang bahasanya adalah ya saya kira sih ini pengalamannya cukup banyak ya. Teman-teman bisa belajar dari beliau, dari Mas Reza. Dan ini kesempatan yang sangat baik gitu seperti itu ya. Ini walaupun ya sebenarnya ini elektroniknya malah nggak ada gitu ya. Ini senang Mas Yogi ini sebetulnya. Mahasiswanya banyak ini. Oke, mungkin cukup untuk ini ya mungkin saya tutup untuk kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih untuk kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir, sudah ikut berdiskusi dengan dengan narasumber. Mungkin besok kita mudahan ada semangat baru, bisa lebih interaktif, lebih banyak berdiskusi gitu ya, tidak satu arah saja seperti itu. Oke, saya tutup untuk kuliah pada siang hari ini. Terima kasih pada Mas Reza dan juga teman-teman semua. Baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Evo. Ya, terima kasih semuanya ya, rekan-rekan semua ya.